Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas mengenai siklus TU atau tambah uang pada aplikasi SIPD penatausahaan. Secara tahapan dengan mempedomani manual book ini itu sebenarnya sudah bisa berjalan normal, mulai dari pengajuan TU oleh user PPTK, kemudian otorisasi pengajuan TU oleh user PA, otorisasi pengajuan TU oleh user BUD, kemudian pembuatan SPP, pembuatan SPM, sampai dengan pengesahan SPJ secara aplikasi itu sebenarnya sudah berjalan dengan normal. Namun dari sekian banyak tahapan yang kita lalui ini, ada dua tahapan yang saya lingkari warna merah, yaitu pengajuan TU dan pembuatan TBP dan STS. Kenapa saya lingkari dua tahapan ini? Karena terus terang dari pengalaman kami, dua tahapan inilah yang paling banyak menghambat proses pengajuan TU yang ada di OPD. Oke, saya akan coba jelaskan secara detail mengenai dua tahapan ini. Oke, tahapan yang pertama ini saya akan coba jelaskan mengenai pengajuan TU. Untuk masuk ke aplikasi pengajuan TU, yaitu menggunakan user PPTK masing-masing OPD. Setelah masuk ke aplikasi, pilih menu penatausahaan pengeluaran, kemudian pengajuan TU dan pengajuan. Saya akan coba copy nomor ini untuk memudahkan. Kemudian ganti nomor kedua. Karena ini hanya simulasi, saya akan coba pilih tanggal hari ini. Kemudian, nah disinilah poinnya kenapa saya lingkari tahapan pengajuan. Dari beberapa pengalaman, beberapa OPD mengajukan TU itu ditolak oleh BUD karena anggaran kasnya terbagi beberapa triwulan. Nah, secara sistem atau secara aplikasi di SIPD itu hanya memperbolehkan memilih satu nomor SPD. Misalnya kita ingin memilih SPD triwulan keempat, maka kita hanya boleh memilih satu nomor SPD. Kita akan coba sampel. Misalnya kegiatan A atau kegiatan 1. Ketika kita ingin mengajukan TU, pastikan anggaran kasnya itu hanya berada dalam satu triwulan saja. Misalnya ada di triwulan keempat saja, ataukah ada di triwulan 3 saja. Jadi ketika kegiatan A ini atau kegiatan 1 ini terbagi beberapa triwulan anggaran kasnya, itu hampir dipastikan tidak akan bisa diajukan TU-nya. Misalnya anggaran kasnya sebagian ada di triwulan 1, sebagian ada di triwulan 2, sebagian ada di triwulan 3, dan sebagian ada di triwulan keempat. Itu tidak akan bisa kita ajukan TU-nya. Karena esensinya pengajuan TU itu seharusnya kegiatannya hanya dilaksanakan satu kali. Sehingga mungkin aplikasi juga dirancang seperti itu, bahwa ketika kita ingin mengajukan TU melalui aplikasi SIPD, kita hanya diperbolehkan memilih satu nomor SPD saja. Nah, termasuk mungkin daerah-daerah lain yang menerapkan SPD itu per bulan, sama hal prosesnya, bahwa ketika ingin mengajukan TU, pastikan anggaran kasnya itu hanya berada dalam satu bulan saja. Tidak diperbolehkan ketika anggaran kasnya itu terbagi di beberapa bulan. Itu pasti TU-nya akan tidak bisa diajukan di BUD. Ketika mungkin di BUD lolos, secara by system juga akan ditolak. Oke, seperti itu. Mengenai penjelasan pengajuan TU, menurut pengalaman kami ada beberapa OPD yang ditolak TU-nya karena terkait dengan anggaran kasnya yang terbagi beberapa
triwulan, atau mungkin daerah lain terbagi beberapa bulan. Oke, ini yang tahapan pertama yang paling banyak menghambat pengajuan TU. Oke, yang kedua, kita akan masuk ke pembuatan TBP dan STS. Jadi mengenai tahapan pembuatan TBP dan STS nanti akan saya coba praktekkan langsung di aplikasi, sekaligus saya akan menjelaskan poin-poin mana yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengajukan pembuatan TBP dan STS, supaya nanti ketika pembuatan TBP maupun STS-nya itu tidak ada masalah lagi. Karena kembali lagi dari pengalaman dari pembuatan TBP ini dan STS ini, ternyata ada juga OPD yang terhambat proses peng-SPJ-nya karena tahapan ini ada hal-hal yang tidak diperhatikan secara teliti. Oke, jadi untuk menu-menu lain seperti otorisasi, pengujian otorisasi, ataukah mungkin pelimpahan dan seterusnya, itu sebenarnya sudah tersedia di buku manual ini. Nanti saya akan coba share di link YouTube, silahkan di download di sana. Jadi pada kesempatan ini saya hanya fokus di dua menu ini, mengenai pengajuan TU dan pembuatan TBP dan STS. Oke, selanjutnya saya akan coba langsung ke aplikasi, praktekkan langsung mengenai. Oke, kita langsung ke aplikasi. Jadi yang pertama, untuk masuk ke pembuatan TBP dan STS itu menggunakan user BP atau BPP. Nah, untuk mengenai pembuatan TBP-TU, masuk ke menu penatasan pengeluaran, kemudian pembuatan TBP. Nah, di sini kadangkala juga beberapa OPD bertanya mengenai di mana menu pembuatan TBP khusus TU. Jadi pilih pembuatan TBP, kemudian masuk ke kunci rekening. Nah, jadi kalau yang non rekening itu kalau di kami itu adalah OPGU. Nah, kalau TU itu masuk ke pembuatan TBP kunci rekening. Setelah itu buat TBP, kemudian pilih tanggal, mengacu ke BKU manual yang sudah pernah dibuat. Ini contohnya di kami. Tanggalnya tanggal 18 November. Subkegiatannya ini otomatis muncul. Kemudian subkegiatan juga seperti itu. Kemudian nilainya sesuaikan dengan rekening yang ada di BKU manualnya. Ini contohnya adalah honor kegiatan 512020129. Ini kemudian jangan lupa nilainya masukkan 1.800.000. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa TBP ini itu ada pajaknya, ya. Ini kode e-bilingnya, ini kode NPWP-nya. Jadi buka, kemudian masukkan pajaknya, pilih pajak sesuai dengan BKU manual, yaitu pajak PPh 21, kemudian nilainya pilih nilainya, kemudian masukkan nilainya tadi itu 90.000. Kode e-billingnya input, kemudian nomor NTPN-nya. Ini juga updatean baru di SCPD, sudah bisa input kode e-billing dan NTP.
NTPN. Setelah itu load buktinya. Jadi diselesaikan saja karena kebetulan ini dokumennya sudah lengkap sekali. Nomor kwitansinya itu 327. Kemudian nilai transaksi sesuai dengan nilai yang tadi itu 1.800.000. Tujuan pembayaran uraian yang tadi, nama rekanannya atau pihak ketiganya kita cari, mudah-mudahan sudah diinput. Ini nomor kontrak data saja jika tidak ada nomor kontraknya. Setelah itu transfer. Oke. Setelah buat TBP, untuk pembuatan BKU, LPJ, verifikasi LPJ, pengesahan LPJ, sampai dengan SPJ ini saya skip. Saya akan fokus dulu ke pembuatan STS. Jadi sebenarnya alurnya ketika sudah membuat TBP itu seharusnya buat PKU dulu untuk memastikan bahwa seluruh inputan itu sudah cocok. Kemudian pembuatan LPJ sampai dengan pengesahan SPJ. Pastikan SPJ-nya sudah cocok, baru dilakukan penginputan STS. Saya di sini perlu mungkin kasih perhatian bahwa ketika STS sudah diinput di menu pengembalian TO, untuk seluruh TBP itu tidak bisa lagi diedit. Ya, ini juga ada beberapa masalah karena setelah diinput STS-nya bahwa baru ada ketahuan bahwa pada saat penginputan TBP-nya itu ternyata salah nilai ataukah lupa diinput pajaknya, ya. Jadi perlu saya di sini peringatkan bahwa untuk pembuatan STS ini pastikan dicek dulu seluruh BKU-nya apakah inputannya itu sudah sesuai, sudah benar atau sudah oke, termasuk SPJ-nya supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak diinginkan, dan yang akan jadi lebih bermasalah lagi ketika STS itu sudah diinput tidak bisa lagi diubah TBP-nya. Otomatis ketika ada hal-hal seperti itu terjadi, mau tidak mau kita harus lagi laporkan ke tim IT SCPD Kemendagri pusat untuk dihapuskan, dan itu biasanya agak lama waktunya baru permasalahan itu selesai. Oke, jadi untuk pembuatan BKU LPJ sampai dengan pengesahan SPJ itu saya skip itu karena sudah ada di video sebelumnya, silahkan ditonton. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba perlihatkan bagaimana tata cara pembuatan STS. Jadi tetap masuk di menu penatusan pengeluaran, kemudian pembuatan STS, kemudian pembuatan STS, kemudian ingat tadi itu masuk di menu kunci rekening dan cari yang jenis TU. Ini pastikan cari jenis TU, kemudian input buat STS-nya. Jadi pilih tanggal sesuai dengan tanggal STS-nya, kembali ke buku manual BKU manual, tulis tanggal STS-nya tanggal 17 November, kegiatannya subkegiatan, kemudian uraiannya,
kemudian checklist rekening dikembalikan. Jadi dikembalikan itu adalah 5.320.000, pastikan sama dengan BKU manual. Oke, cocok. Setelah itu buat STS. Oke, hanya seperti itu untuk pengajuan TU sampai dengan pembuatan SPJ. Jadi sekedar informasi, kalau menggunakan aplikasi sebelumnya itu ada istilahnya TU nihil. Nah, kalau di SIPD itu cukup sampai dengan pengesahan SPJ sudah selesai. Otomatis tidak perlu kita lakukan SP2D TU nihil, karena yang masuk ke jurnal itu adalah TBP dan STS yang masuk ke laporan keuangan ataukah SCPD Akrab. Jadi nomor bukti TBP yang kita posting sebagai realisasi. Jadi mungkin seperti itu mengenai poin-poin penting mungkin atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pengajuan TU. Jadi mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.